Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Picahyani. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan meresum orasi DIS yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH yang berjudul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Suto Prawiro, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, September 1992. Orasi ini berisi: terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Negara tidak bersifat sewenang-wenang dan setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Secara historis, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad 19, dan mulainya negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang. Sejak munculnya aliran sosialisme dan komunisme, kondisi semacam ini yang mengundang berbagai kritik. Keadaan inilah yang mengharuskan negara untuk bertindak. Dengan munculnya suatu konsep negara hukum yang baru, yang disebut sebagai negara kesejahteraan, yang bertugas sebagai penyelenggara kesejahteraan umum atau public service. Pihak administrasi ini bertanggung jawab, khususnya dalam hal kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan standar minimum kehidupan rakyatnya. Dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak didasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia memang dimaksudkan untuk menjadi suatu negara hukum. Banyak tantangan-tantangan baru bermunculan, seperti tantangan di berbagai aspek. Belum lagi, urusan negara dan berbangsa tidak lagi sekedar urusan internal dalam negeri saja. Dalam kaitannya dengan ini, ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengucilkan diri atau terkucil dari gejala-gejala ini. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, letak geografis di posisi silang dunia. Terdapat 4 dinamika yang mempengaruhi peta dan arah perkembangan jangka panjang. Yang pertama, pertambangan penduduk atau penyebaran yang tidak merata. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau meloncat mencapai tingkat yang sangat canggih. Yang ketiga, peranan sumber daya alam atau aset kekayaan yang berlimpah dan salah satu kekuatan terbesar negara Indonesia. Yang keempat, rentetan kejadian perang dan revolusi. Contoh tadi menunjukkan perlunya perumusan kembali pengertian negara hukum serta peranan hukum pada umumnya dan hukum pada khususnya. Diperlukan berbagai perbaikan di bidang hukum. Pertama, pengaturan mengenai penyelenggaraan keadilan sosial. Masalah utama kita adalah bagaimana caranya agar tidak terjadi kesenjangan antara norma-norma yang terdapat dalam tata hukum positif dengan kenyataan sehari-hari, terutama dalam perihal kehidupan administratif. Perlu ditekankan bahwa kemerdekaan administrasi berarti bahwa penyelenggara negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang, sesuai dengan jiwa undang-undang. Dan bukannya justru sebaiknya legitimasi untuk bertindak secara yang bertentangan dengan undang-undang tersendiri. Dalam rangka itu, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hubungan penyelenggara negara dengan warga negara, yaitu Pasal 27 dengan Pasal 34 Undang-Undang 1945, perlu diberi perhatian lebih serta makna yang baru. Tanggung jawab penyelenggara. Isi pasal-pasal tersebut kini tidak lagi sekadar tugas penyelenggara negara, melainkan kewajiban segenap lapisan warga masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.